Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reka Sari dari kelas 3B dengan nomor induk mahasiswa 195120121. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai penjelasan ketaksamaan Cauchy atau teorema ketaksamaan Cauchy, di mana pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah analisis real semester 5. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ketaksamaan Cauchy. Ketaksamaan Cauchy adalah salah satu ketaksamaan yang paling terkenal karena teorema ini sangat berguna untuk memecahkan masalah-masalah dalam soal olimpiade. Ketaksamaan Cauchy merupakan sebuah pertidaksamaan yang sering ditemukan dalam berbagai bidang matematika seperti aljabar linier, analisis, teori peluang, aljabar vektor, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita langsung kepada pembahasan ya. Di sini misalkan jika A1, A2, A3, B1, B2, B3 merupakan anggota bilangan real, maka A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3 kuadrat kurang dari atau sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, inti dari video ini kita akan membuktikan apakah benar teorema ketaksamaan Cauchy itu seperti ini. Nah, ini ya yang saya garis bawahi. Jadi kita itu akan membuktikan teorema ini. Nah, kita langsung saja ya ke pembuktian. Kita tulis di sini bukti. Langkah pertama, kita akan mendefinisikan fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real ya. Himpunan bilangan real ke bilangan real sebagai berikut ya. Di sini contohnya saya ambil f-nya itu ft, di mana ft itu A1 dikurang TB1 kuadrat ditambah A2, kita tuliskan seperti ini sampai ke A3 dan B3 ya, karena kan di sini sudah jelas ya. Yang diketahuinya itu A1, A2, A3, B1, B2 dan B3. Berarti kita lanjut, A2 dikurang TB2 kuadrat ditambah A3 dikurang TB3 kuadrat. Di mana si T-nya itu anggota bilangan real. Nah, bisa kita lihat dari fungsi ft di sini ya. Jelas bahwa fungsi ft itu lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa lebih dari atau sama dengan 0? Karena lihat ini di sini ya. Setiap kuadrat dari suatu bilangan apapun itu bilangannya selalu sama dengan 0 atau lebih dari 0. Karena meskipun di sini ada operasi dikurang, tetapi ketika bilangan itu dikuadratkan akan tetap menghasilkan lebih dari atau setidaknya sama dengan 0 ya. Berarti si hasilnya itu akan selalu positif. Jadi jelas bahwa ft-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Di sini kita tulis lagi ft. Nah, di sini kita tinggal mengoperasikan ft yang sudah tadi kita tulis di atas. Kita operasikan ini ya. Jadi kita mengoperasikannya seperti biasa ya. Seperti biasa fungsi kuadrat itu gimana? A1 dikurang TB1 kuadrat itu menjadi A1 kuadrat dikurang 2 TA1 B1 ditambah T kuadrat B1 kuadrat ya. Seperti biasa pengoperasian fungsi kuadrat itu, contohnya yang pertama A1 kuadrat, yang kedua 2 T A1 B1 ditambah T kuadrat B1 kuadrat. Seperti itu ya. Kita operasikan juga yang kedua.
Ditambah berarti di sini A2 kuadrat. Ditambah A2 kuadrat, maaf, A2 kuadrat dikurang ya, sama, dikurang 2TA2B2 ditambah T kuadrat B2 kuadrat ya. Nah, di sini ditambah yang terakhir untuk yang A3 TB3-nya menjadi A3 kuadrat dikurang 2TA3 B3 ditambah T kuadrat B3 kuadrat ya, kurung tutup. Nah, setelah ini kita akan mengoperasikan lagi, akan kita uraikan lagi ya. Jadi di sini kita akan, ini kan di sini ada variabel yang sama ya, ada A, ada B, dan ada 2T, A1, B1. Kita kumpulkan nih si variabelnya yang sama, kita kumpulkan ya. Yang pertama kita akan mengumpulkan variabel A dulu nih. Jadi A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, setelah itu kita akan mengumpulkan yang 2TA1B1 semuanya ya, sampai 2TA3B3. Berarti di sini operasinya kurang ya, karena ini negatif, dikurang 2TA1B1 ditambah 2TA2B2 ditambah 2TA3B3 kurung tutup. Setelah itu ditambah yang T kuadrat B-nya, ditambah yang pertama T kuadrat B1 kuadrat, yang kedua ditambah T kuadrat B2 kuadrat, untuk yang terakhirnya ditambah T kuadrat B3 kuadrat. Nah, sesudah ini kita akan uraikan kembali teman-teman semua ya. Kita uraikan kembali di sini. Di sini kan masih ada variabel T ya. Kita coba keluarkan variabel T-nya. Di sini kan yang pertama kita tulis itu A ya, tapi boleh kan kita nulis yang pertamanya jadi B? Gak apa-apa kan, tapi tetap sama gitu. Yang pertama di sini kita tuliskan dulu yang B-nya ya, tapi T-nya itu dikeluarkan. Jadi B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat kurung tutup T kuadrat ya, yang T-nya ini kita keluarkan, T kuadratnya kita keluarkan. Setelah itu dikurang, ini juga ada variabel T ya, kita keluarkan juga. Jadi 2A1 B1 ditambah 2A2 B2 ditambah 2A3 B3 kurung tutup T. Nah ya, setelah itu kita tambahkan yang di awal nih, yang di sini. Untuk A-nya kan tidak ada variabel T, berarti kita tulis ulang. A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, setelah ini kita lihat ya, setelah pengoperasian ini udah beres ya operasinya. Kita lihat, karena di awal sudah disebutkan bahwa fungsi ft itu lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap T anggota bilangan real. Nah, ketika si fungsi f itu lebih dari atau sama dengan 0, maka si diskriminannya itu kurang dari atau sama dengan 0. Ya, bisa dibaca kembali materi-materi fungsi kuadratnya dalam menentukan diskriminan. Setelah ini, diskriminan itu kan rumusnya, rumus diskriminan itu kan B kuadrat dikurang 4AC kurang dari atau sama dengan 0. Berarti di sini kita harus mempunyai B kuadrat dikurang 4AC. Nah, jadi kita kan ini sudah menemukan hasil yang di atas ini, maka kita misalkan aja di sini. Ya, misalkan berarti si fungsi ft-nya itu ada AT kuadrat. AT kuadrat itu berarti ini ya. Ini bisa disebut dengan A. Yang ini disebutnya itu berarti B. BT ya, karena ada variabel T ditambah C.
gitu ya. Karena itu merupakan rumus fungsi kuadrat kan ya. Contohnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c, karena di sini variabelnya di t, kita ganti jadi at kuadrat ditambah bt ditambah c. Nah, di sini kita misalkan nih ya, kan udah ada a, b sama c. A-nya itu yang mana? A-nya itu berarti yang pertama ini. Berarti A-nya itu B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Untuk B-nya yang mana? Berarti B-nya yang ini kan? Berarti B-nya itu negatif ya? Negatif 2 A1B1 ditambah 2 A2B2 ditambah 2 A3B3. Yang terakhir C-nya itu yang mana? Berarti C-nya yang terakhir kan, yang ini. Berarti C-nya itu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, setelah kita menentukan si A, B, dan C-nya itu, kita tinggal masukkan saja kepada rumus ya. Rumusnya itu kan, rumus untuk diskriminan itu ini ya. B kuadrat dikurang 4AC kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita langsung operasikan. Ya. Nah, di sini karena diskriminannya itu kurang dari atau sama dengan 0, maka si rumus diskriminannya itu B kuadrat dikurang 4AC kurang dari atau sama dengan 0 ya. Nah, kita masukkan satu persatu. Yang B-nya itu tadi udah ada ya. Nah, kita masukkan, tadi itu kan negatif 2A1B1 ditambah 2A2B2 ditambah 2A3B3. B3 kurung tutup. Tadi kan kuadrat ya, B2 berarti kuadrat. Nah, setelah itu dikurang 4 ya, 4 di rumus. Kita masukkan yang A. Yang A itu tadi variabelnya itu B ya. Berarti yang A-nya itu B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat kurung tutup dikali C. C-nya itu yang mana tadi? Itu yang A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat kurung tutup. Nah, kurung tutup ya. Nah, setelah ini kita tinggal uraikan saja, tinggal kita operasikan saja. Untuk yang ini kita operasikan ya. Nah, si angka 2 nya kita keluarkan deh ya, yang angka 2 nya berarti ini sama aja dengan negatif 2 dikali A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 kuadrat ya, masih dikuadratkan nih. Masih dikuadratkan. Dikurang. Nah, di sini itu tadi maaf ya, ini kan lebih dari kurang dari atau sama dengan 0. Ini kita harus masukkan di sini juga ya, kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kita akan pindah ruaskan nih yang 4AC-nya itu ke sebelah kanan. Jadi di sini yang asalnya operasi negatif karena pindah, jadi ini tuh di sini karena Nah, si kurang darinya itu jadi di sini ya. Si 4 ini kita pindahkan nih ke sebelah kanan. Jadi yang tadinya negatif akan jadi positif ya. Berarti jadi 4 dikali 4AC sama 4CA itu sama ya. Berarti bisa kita ditulis yang awalnya itu jadi A-nya dulu. Jadi 4 dikali A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Tutup. Nah, setelah ini kita uraikan kembali di bawahnya nih. Nah, ini tuh kan dikuadratkan ya, semuanya harusnya dikuadratkan. Tapi nggak apa-apa nih kalau kita mengkuadrat itu hanya yang bilangannya aja kan. Berarti negatif 2 dikuadratkan itu jadi 4 ya. Jadi 4 dikali. Nah, untuk variabel A1, B1 dan seterusnya itu kita biarkan aja nih tetap seperti itu. Bisa kan ya? Bisa. Jadi 4 dikali A1, B1 ditambah A2, B2 ditambah A3, B3 kuadrat. Ya, kuadratnya tetap ya, karena ini nggak dioperasikan ya yang si variabel-variabelnya. Kurang dari atau sama dengan, ini kita tulis ulang kembali, 4 A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat
maaf ini kuadrat di dalam ya, kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah setelah ini kedua ruas kita bagi dengan 4 ya, kita bagi dengan 4 sehingga menjadi A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 kuadrat kurang dari atau sama dengan kurung A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah ini kan udah sampai hasil akhir ya, hasil akhirnya itu ini. Nah bisa kita lihat dari pembahasan kita tadi di awal, nah bahwa kita itu akan membuktikan ketaksamaan Cauchy itu harus ini rumusnya, harus A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 kuadrat kurang dari atau sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Ini harus kita buktikan. Kita lihat hasil akhir dari penguraian yang tadi, dari kita menentukan diskriminan. Nah, sama kan? Sama, berarti ketika sudah sama seperti ini, berarti hasil penguraian kita itu sudah benar, berarti terbukti ya. Nah, di sini ya kesimpulannya. Kesimpulan. Jadi, terbukti bahwa ketaksamaan Cauchy itu adalah A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 kuadrat kurang dari atau sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat, maaf di dalamnya kuadratnya, dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat, terbukti. Nah mungkin teman-teman semua hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.